Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam, yakni metode, pendekatan, dan evaluasi pembelajarannya. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan bisa disimak. Hakikat prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam adalah kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam yang memiliki sifat permanen dan ideal. Maka pendidikan akan mencapai keadaan kukuh dan ideal. Yang pertama, prinsip wajib belajar dan mengajar. Prinsip yang menekankan agar setiap muslim harus meningkatkan kemauan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman intelektual, spiritual, dan sosial. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan atau diskriminasi. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Yang keempat, prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka, yaitu bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya di dalam negeri sendiri, melainkan juga ilmu yang ada di negeri orang lain. Yang kelima, prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. Prinsip yang memadukan antara pendidikan ilmu agama dan umum. Yang keenam, prinsip pendidikan sesuai dengan bakat manusia, yaitu prinsip yang berkaitan merencanakan atau memberikan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat, hobi, dan kecenderungan manusia dengan tingkat perkembangan usianya. Yang ketujuh, prinsip pendidikan yang menyenangkan dan menggembirakan. Prinsip pendidikan dengan pemberian pelayanan manusiawi. Yang kedelapan, prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana, yaitu pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam. Yang kesembilan, prinsip pendidikan yang unggul dan profesional, yaitu prinsip pendidikan yang menjunjung tinggi dan mengutamakan mutu lulusan unggul dan ditopang pendidikan lainnya yang searah. Yang ke-10, prinsip pendidikan yang rasional dan objektif, yaitu prinsip yang menekankan agar segala kebijakan dalam pendidikan dapat dijelaskan argumentasinya, sehingga kebijakan dapat diterima dengan penuh kesadaran dan pengertian. Yang ke-11, prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat, yaitu prinsip yang menekankan adanya partisipasi dan inisiatif yang penuh dan kuat dari masyarakat. Yang ke-12, prinsip pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu prinsip yang menekankan penyesuaian berbagai kebijakan dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang ke-13, prinsip pendidikan sejak usia dini, yaitu prinsip yang menekankan agar setiap orang tidak terlambat memberikan pendidikan pada anaknya, bahwa usia dini merupakan usia yang paling baik untuk dimulainya pendidikan. Yang ke-14 yaitu prinsip pendidikan yang terbuka. Prinsip ini menekankan agar dalam mengelola pendidikan senantiasa terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, gagasan, dan pemikiran yang diperlukan bagi kemajuan pendidikan. Kita akan melanjutkan dari pemakalah yang kedua, B. Metode dalam pendidikan Islam. Metode berarti suatu cara itu yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar apa yang dituju dalam suatu pengajaran itu terpenuhi. Beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan di antara lain yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ini yaitu penyampaian pelajaran dengan cara penuturan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik baik dalam skala kecil maupun besar.
itu langsung dari guru ya yang menjelaskan metode ini. Yang kedua, metode diskusi atau musyawarah, yaitu salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan bersama. Apabila murid itu ada suatu masalah, itu langsung adanya musyawarah itu bertujuan seperti itu. Yang ketiga, metode demonstrasi atau eksperimen, metode penelitian, metode pengajaran dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu. Ini untuk menjelaskan agar semua siswa itu lebih paham dalam suatu pengajaran. Yang keempat, metode insersi atau sisipan. Metode pelajaran dengan menggunakan menyelipkan intisari materi pelajaran agama Islam di dalam materi. Diambil intinya. Terus yang kelima, metode hukuman atau ganjaran. Ya, atau metode penyelubung. Terus yang keenam, metode inquiry. Metode ini yaitu penyajian bahan pembelajaran untuk melatih daya nalar pelajar dalam menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan. Yang tujuh, pengembangan tenaga pengajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang lain. Pendekatan dalam pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses perbuatan cara mendekati usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang teliti. Metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, metodologi pendidikan Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran menggunakan sistem multi-approach, meliputi pendekatan religius bahwa manusia diciptakan memiliki potensi dasar fitrah atau bakat agama. Pendekatan filosofis bahwa manusia adalah makhluk rasional atau berakal pikiran untuk mengembangkan diri dan kehidupannya. Pendekatan dan risiko kultural bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat dan berbudayaan sehingga latar belakangnya mengaruhi proses pendidikan. Pendekatan saintifik bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan afektif yang harus ditumbuh kembangkan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran dalam pendidikan Islam. Evaluasi diartikan suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan dari peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental psikologis dan spiritual religius dalam pendidikan Islam guna mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam secara umum sangat berguna bagi pendidik, peserta didik, ahli pikir pendidikan Islam, politik pengambil kebijakan pendidikan Islam, guna membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional terlebih dalam Islam sendiri. Adapun sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. Prinsip evaluasi yaitu valid,
berorientasi kepada kompetensi, berkelanjutan atau berkesinambungan, kontinuitas, menyeluruh atau komprehensif, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dicatat, dan akurat. Adapun kegunaan yang dapat dipetik dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan diantaranya: pertama, terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Kedua, terbukanya kemungkinan untuk diketahui relevansinya antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Jadi, ditinjau dari segi tujuannya, mata pelajaran PAI memiliki tujuan yang utuh dalam memahami ilmu pengetahuan, mencakup ranah akliyah, kolbiyah, dan amaliyah. Fungsi evaluasi pembelajaran PAI sebagai bahan penunjang penyusunan perencanaan pembelajaran, sehingga ditemukan kekurangannya kemudian bisa diperbaiki dan disempurnakan. Pendidik PAI harus terampil dalam melakukan evaluasi teknik dari aspek pembelajaran PAI, yakni berkaitan dengan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam lebih menekankan proses bukan hasilnya, karena yang wajib itu proses mencari ilmunya, bukan hanya mendapatkan ilmu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.